Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Zani. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas kuliah saya di mata kuliah Agama dan Etika. Di sini saya akan memberikan argumen pendapat saya perihal seorang pengusaha muslim yang bernama Bapak Hasan mendapat tawaran besar dari perusahaan asing untuk menjadi pemasok utama. Tetapi perusahaan tersebut ternyata memproduksi produk yang tidak halal dan berpotensi merusak lingkungan. Menurut saya, dalam menghadapi dilema etika seperti ini yang dialami oleh Bapak Hasan, etika bisnis dalam Islam memberikan panduan yang jelas mengenai prinsip moral dan tanggung jawab seorang pengusaha muslim. Dalam kasus ini, ada beberapa pertimbangan yang dapat membantu Bapak Hasan membuat keputusan yang tepat. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap prinsip halal. Salah satu prinsip dasar dalam bisnis menurut Islam adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha yang dilakukan harus halal, baik dari segi produk maupun dalam segi prosesnya. Tetapi dalam kasus ini, perusahaan yang memberikan tawaran besar kepada Bapak Hasan ternyata memproduksi barang yang tidak halal. Di dalam pandangan Islam, rezeki yang didapat dari sumber yang tidak halal itu tidak diberkahi dan dapat menimbulkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Selain prinsip halal, di dalam Islam juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Jika perusahaan tersebut terlibat dalam praktik yang merusak lingkungan, Bapak Hasan sebagai seorang muslim harus menimbang dampak buruk yang mungkin timbul terhadap lingkungan. Dalam jangka pendek, mungkin menolak tawaran besar dari perusahaan asing tersebut tampak sebagai langkah yang mengorbankan peluang bisnis besar. Tetapi dalam jangka panjang juga keputusan ini akan memberikan keuntungan yang lain yang lebih besar lagi, seperti keberkahan usaha dan keberlanjutan jangka panjang terhadap usaha tersebut. Selain tanggung jawab lingkungan juga, Bapak Hasan juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral terhadap masyarakat luas. Karena menjalankan sebuah bisnis yang mendukung produk yang tidak halal dan merusak lingkungan juga akan mengakibatkan kerugian kepada masyarakat lainnya. Karena sebagai pengusaha muslim, kita juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi kepada kesejahteraan sosial dan moral masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Karena Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain yang tidak merugikan orang tersebut. Jadi menurut saya sebaiknya Bapak Hasan menolak tawaran tersebut, karena dengan menolak tawaran tersebut juga Bapak Hasan menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis yang hakiki itu tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari keberkahan, integritas, dan tanggung jawab moral kita sebagai manusia. Sebagai seorang muslim, keputusan ini mungkin akan menutup peluang jangka pendek, tetapi akan membuka pintu-pintu rezeki lain yang lebih berkah lagi dan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta keberlanjutan hidup kita di masa depan. Mungkin cukup sekian argumen pendapat dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.